Di mana tinggal? Orang sini ya. Oh, Enggak, iya pada kamarana. iya mah jalan-jalan ya. Oh, Parongkong. Kumpul di Parongkong atau kumpul di mana? Kulilingan nanti ke tempat Irwan nih. Pannya teh partai anyar juga. Bukan, Pak pengawasnya. Oh. Pemerintah kayak hal-hal yang model kayak begini, ya. Nanti saya kasih tahu ini pemerintah biar tahu ya. Lebih baik itu ada 1.000 orang, 100.000 orang tembak kepalanya satu-satu. Atau kalau memang susah-susah, apa-apa ham, bikin aturan. Atau masa harus nunggu rakyat Indonesia turun? Ya. Jangan sampai rakyat Indonesia ini turun. Ya. Ini pemerintah harus perhatikan ini, yang model-model kayak begini nih. Ya. Ini orang-orang sudah betul-betul mempromosikan tentang khilafah. Sudah berani konvoy. Ya kayak begini-begini ini kenapa nggak ditembak satu-satu aja? Kenapa sih pemerintah itu kok? Saya sarankan untuk pemerintah membuat regulasi yang jelas. Memang saya sangat tahu dan paham sekali pemerintah tidak bisa melakukan apa-apa terhadap paham-paham seperti ini kecuali mereka melakukan kejahatan. Mereka ngebom, baru ditangkap. Ada pembaiatan teroris ISIS, tangkap. Sedangkan regulasi ini belum diatur. Ini pemerintah harus atur regulasi. Hal-hal yang semacam ini harus diurus. Supaya orang-orang yang seperti ini bisa kena. Bagaimana caranya? Pikir pemerintah. Pemerintah jangan di mata orang-orang awam, pemerintah jangan di mata masyarakat menjadi bodoh tumpul terhadap kelompok-kelompok bajingan ini. Kalau memang tumpul pemerintah fasilitasi saya AK-47 kek, beceng kek atau apa kek, biar gue yang tembak satu-satu itu orang-orang yang model kayak begitu. Kenapa? Nih ya, nih pemerintah. Saya tahu, saya juga berpikir Anda nggak bisa melakukan apa-apa terhadap paham-paham seperti ini. Karena tidak ada regulasinya. Karena tidak ada regulasinya kan. Saya sangat mengerti itu. Terus apakah karena tidak ada regulasinya untuk menangkap kelompok-kelompok paham-paham yang ingin mengasong khilafah ini? Lalu Anda diamkan, cari cara kek. Negara akan hadir untuk itu. Ini membahayakan sekali untuk bangsa kita, untuk negara kita, untuk ideologi kita. Pancasila yang suci jangan pernah dikotor-kotori walaupun itu memakai alih-alih agama yang akhirnya dijadikan alat dipolitisasi untuk kepentingan kelompok-kelompok yang mengasong seperti ini. Ini gembel-gembel khilafah, ini sudah terang-terangan. Ya. Kalau pemerintah berpikirnya selalu monoton, gua mau tangkap nih nggak bisa nih paham-paham seperti ini, karena regulasi tidak mengatur itu. Tidak ada regulasi yang mengatur itu untuk menangkap kelompok-kelompok ini yang mengasong paham-paham khilafah, mengatasnamakan Islamiyah. Boyo dipikir DPR itu
Katakanlah pemerintah ini sebagai eksekutif, legislatifnya harus buat regulasinya. Legislatifnya harus membuat undang-undangnya supaya kelompok-kelompok ini bisa dibantai. Kalau kalian nggak berani, kasih saya AK-47 biar tak tembak kepalanya satu-satu. Pusing saya. Jangan kita itu yang mencegah di sini. Kami itu sebagai komunitas kecil yang memiliki keinginan untuk bela negara, mati-matian pemerintah ongkang-ongkang. Ya. Pemerintah perhatikan lagi nih ya. Nih, ini pemerintah ini, perhatikan. Ini konvoy ini, terang-terangan mereka. Bahayanya negara kita, Masya Allah. Masya Allah. Hitam diganti hijau. Rompinya pun sekarang sudah berubah menjadi hijau. Seperti NU. Bagaimana caranya pemerintah berkompromi dengan dari eksekutif dengan legislatif untuk membuat sebuah undang-undang regulasi tentang menangkis ini paham-paham seperti ini. Agar apa? Anda mempunyai wewenang untuk membersihkan kotoran-kotoran sampah-sampah khilafah ini. Bajingan tidak orang seperti itu, bajingan. Ini membahayakan generasi anak bangsa. Bagaimana ketika ketemu sama orang-orang awam yang ingin mencari jati diri tentang agama, akhirnya mereka ngaji kepada kelompok-kelompok yang mengasuh khilafah. Mampus negara kita. Lama-lama pemberontakan ini akan terjadi, saudara. Terjadi tidak? Terjadi. Ini gembel-gembel khilafah sudah berani terang-terangan. Orang-orang HTI seperti si Kozim, si Tompel yang katanya ahli hukum, yang si pengacara itu pun sampai terang-terangan mau ketemu sama Pak Mahfud MD kemarin, Menko Polhukam, ditemui hanya untuk memberikan proposal khilafah. Kenapa nggak ditangkap? Gue tahu lemahnya pemerintah karena tidak memiliki regulasi untuk menangani kelompok-kelompok gembel khilafah. Diam. Kalian mau diam? Pemerintah, kamu mau jadi lemah, mau jadi tumpul menghadapi gembel-gembel khilafah. Sudah cukup dicocoli terus berpuluh-puluh tahun tentang paham-paham yang seperti ini. Walaupun dibubarkan mereka masih bergerilya. Walaupun HTI dibubarkan, mereka masih bergerilya. Aku tahu pemerintah kalian tidak berani menangkap karena tidak punya regulasinya. Saya tahu itu. Atur bagaimana caranya pemerintah agar tidak monoton. Atur, ada legislatif. Ya, kalau legislatif sudah godok, turunkan undang-undangnya untuk menangkap paham-paham seperti itu eksekutif. Vonis. Perintahkan. Kalau Kapolri bila perlu, kalau butuh bantuan TNI masih ada. Alat negara kita. TNI yang sangat perkasa. Perintahkan itu. Kalau masih tumpul, masih susah, kasih saya AK-47. Kasih saya beceng. Tak tembak kepalanya satu-satu sekalian. Kelompok-kelompok seperti itu. Ini membahayakan untuk negara. Ya, biarkan masyarakat Indonesia saat ini izinkan untuk berperang melawan kelompok-kelompok itu, penjajah-penjajah dalam negeri sendiri. Karena masyarakat ini tidak mendapatkan perjuangan seperti dulu pendahulu-pendahulu pejuang-pejuang kita. Jangan lemah. Kita sudah ngiri nih. Kita pengen berjuang juga biar kayak pahlawan-pahlawan pejuang-pejuang pendahulu. Mereka bisa bertempur sama Jepang, sama Belanda. Saat ini kita mau tempur dengan siapa? Penjajah-penjajahnya adalah dalam negeri sendiri. Kelompok-kelompok gembel-gembel pengasuh khilafah. Itu yang perlu kita perangi sekarang. Jangan main-main. Karena itulah yang sangat lembut, halus.
membunuh tanpa menyentuh, makar, hanya memapari orang, terdoktrin oleh janji-janji sorga. Tuh lihat, ada beberapa netizen di sini. Ini ya, kalau ada dari Polri juga nonton di sini, ada Siber Polri nonton di sini, pemerintah yang nonton di sini, lihat, ada netizen-netizen pun yang sudah mengasong hidup khilafah itu, lihat. Lihat ini. Ini gembel-gembel khilafah aja ada di sini. Ini nyata. Ini nyata. Bajingan kelompok-kelompok ini. Kelompok ini memang kelompok-kelompok bajingan. Maka saya sarankan untuk pemerintah, ya, jangan tumpul. Pemerintah, jangan lemah menghadapi gembel-gembel khilafah ini. Kalau lemah, cemen. Sudah, cemen. Cemen, jangan cemen pemerintah, jangan cemen. Ya, kalau memang dibutuhkan saya kasih, saya akan 47 biar saya tembak kepalanya satu-satu karena ini sangat membahayakan untuk negara. Bajingan-bajingan yang memang tidak bisa dibiarkan kelompok-kelompok ini. Dari dulu didoktrin masyarakat nih. Masyarakat, saya ngomong kayak begini saya punya hak loh. Saya punya hak. Ini pemerintah apa-apaan kok jadi kelihatan kayak tumpul begitu menghadapi bajingan-bajingan gembel-gembel khilafah ini. Ini loh lebih berbahaya. Mau negara kita Indonesia dibangun semercusuar dunia sekalipun, hancur ketika kaumnya sendiri, hancur ketika bangsanya sendiri, hancur ketika rakyatnya sendiri makar otaknya ingin mengganti sebuah ideologi, ingin membangun negara di dalam negara. Hancur, nggak bisa. Yaman dulu, Yaman, apakah bukan sebuah negara yang sangat indah, aset yang sangat besar? Yaman hancur gara-gara faham. Suriah, apakah tidak Mekah? Begitu megahnya itu negara Suriah hancur gara-gara seperti itu. Sekarang Indonesia dijajah karena apa? Mayoritas negara Islam, maka kelompok-kelompok yang mengaku agama Islam menyangkul dengan paham-paham surga, memberikan angin surga, gedebus semuanya, mengangkat khalifah, khalifahnya Yokadrun. Orang awam akan tertarik. Ini ada dalam Al-Quran. Nanti ada Imam Mahdi, ada segala macam. Tanpa memandang lain, tafsiran yang lain, dalil yang lain, ayat-ayat yang lain yang dia lihat. Apalagi orang-orang yang tidak pernah nyantri akan gampang. Apalagi kelompok-kelompok ini ketika sudah bertanya kepada santri-santrinya, kepada siswa-siswanya, Anda lebih percaya kepada Al-Quran atau Undang-Undang Dasar 1945? Maka akan dijawab, saya lebih percaya dengan Al-Quran. Apa gak makar ujung-ujungnya? Apakah tidak membenci pemerintahan akhirnya? Apakah tidak membenci, mentogutkan terhadap negara akhirnya? Akan mentogutkan itu saudaraku. Tegakkan khilafah matamu, tegakkan khilafah.